الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة. Usiaku belum lagi masuk kepala 4. Tapi bila orang melihat, mungkin usiaku lebih tua dari sebenarnya. Itu karena kesalahanku sendiri. Selain dulu bergelimang maksiat, aku juga tak peduli pada kesehatanku. Tubuhku tak lagi segagah dulu. Bahkan tulang punggungku kini melengkung. Ya, aku menjadi cacat. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Pendengar, semua bermula saat aku masih muda. Sejak masuk usia remaja, aku mulai mengenal aneka jenis kemaksiatan. Dari mulai merokok, berjudi, juga minuman keras. Ditegur dari manapun oleh siapapun, semua tak mempan menghentikan perbuatan burukku. Bila awalnya aku bermodal harta orang tua, sampai ludes untuk semua hobiku. Hal itu makin menggila saat aku bisa bekerja sendiri. Kuakui, meski bermoral bejat, aku termasuk orang yang selalu beruntung. Dikaruniai otak encer, muka dan fisik yang diidamkan setiap pria. Punya orang tua berada, juga hoki yang tak ada putusnya. Semua keberuntunganku ternyata semakin membuatku terjerumus dalam maksiat, karena aku tak bisa mensyukuri semuanya. Saat asik bermaksiat, 4 kali aku mengalami kecelakaan maut yang nyaris mengantarku ke pintu kematian. Namun, itu semua belum juga membuatku jera. Pernah, saat aku hendak pergi berjudi sabung ayam, di tengah jalan, aku mengalami kecelakaan. Aku terluka parah hingga masuk ke ruang ICU. Yang luar biasa adalah, meski tubuhku koyak di sana-sini dengan luka menganga, juga beberapa bagian tubuh patah dan retak, aku tidak pingsan. Namun, aku mengerang-erang karena merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh. Obat tidur dan penghilang rasa sakit yang diberi dokter sama sekali tak mempan. Jadilah ruangan tersebut penuh dengan rintihanku. Barangkali Allah menegurku dengan membiarkanku merasakan sakit yang luar biasa dengan cara aku tetap siuman. Namun, alih-alih sadar, setelah sembuh, aku malah tetap bermaksiat, dan itu terjadi berulang kali. Kemudian, pernah pula diam-diam kugadaikan BPKB mobil milik orang tuaku, hingga habislah 3 mobil keluargaku. Semua kuhabiskan di meja judi. Aku bisa kuat tak tidur selama 4 hari 4 malam bila tengah berada di meja setan itu. Makanya orang-orang menjulukiku si Raja Judi. Di mana orang punya hajatan, pasti aku selalu ada di sana. Bahkan mereka sengaja mengundangku untuk meramaikan judi yang digelar di pesta hajatan tersebut. Dan kala itu, hal itu membuatku bangga. Nauzubillah. Pendengar yang budiman, entah, aku sendiri tak mengerti. Otak encerku selalu menjadi buntu bila telah berada di meja judi. Aku rela mangkir dari kerja kantor demi judi, dan itu terjadi berulang kali. Awalnya, aku hanya menerima teguran dari atasan. Kemudian aku memperoleh surat peringatan. Oleh orang tua, aku sudah dinasihati. Sayang, bila kerja di kantor,
yang sudah susah-susah kurai tidak kutekuni demi judi. Orang tuaku takut aku dipecat dari kantor kerjaku. Beberapa waktu kemudian, ketakutan mereka pun terbukti. Aku dikeluarkan dengan tidak hormat dari tempat kerja. Tak hanya itu, kantor juga membawaku ke meja hukum karena korupsi yang kulakukan. Akibatnya, ibuku sangat terpukul hingga sakit sampai sebulan. Dipecat dan masuk penjara tak menciutkan nyaliku. Hobi busukku tetap saja berlanjut. Bersama narapidana lain yang sehobi, kami menggelar judi kecil-kecilan untuk membunuh waktu. Bahkan, aku dapatkan banyak ilmu baru selama di penjara. Pak Sam penghuni lama satu selku sering menegur. Ia kadang bertanya kepadaku, apakah semua maksiat yang kulakukan belumlah cukup? Apakah aku tak berpikir tentang kematian dan pertanggungjawaban kelak? Dengan ku jawab, saya sudah sering kali mau mati, Pak. Istighfar anak muda sebelum semua terlambat, katanya. Aku tak pernah mengambil pusing nasihatnya. Lalu 2 bulan berikutnya aku tak melihatnya lagi. Ia bebas lebih awal dari seharusnya. Diam-diam aku kehilangan sosok tua yang selama ini tak bosan menasehatiku. Tak lagi kulihat di pojok sel seperti malam-malam sebelumnya. Sosok tua yang sujud dan menangis di setiap akhir malam. Seketika aku merasa jiwaku kering. Pulang dari penjara, otomatis aku menganggur. Hobi judi dan begadang sambil minum masih saja berjalan. Sementara istriku masih saja setia melayaniku. Meski sering tak kunafkahi dan sering kusakiti, ia setia membukakan pintu kapan saja aku pulang tanpa mengeluh. Keluar penjara, aku memang bekerja serabutan. Meski begitu, hasil yang seharusnya untuk keluarga, ku bawa ke meja judi. Hingga suatu saat di mana orang menawariku membetulkan atap. Senang hatiku terima. Bayangan uang dan meja judi membuatku bersemangat. Namun, jangankan uang. Hari itu aku justru masuk rumah sakit. Punggung, kaki, dan lenganku patah. Jatuh dari atap. Tubuhku mendadak lumpuh. Aku tak dapat merasakan apa-apa. Itulah kali pertama aku merasa ketakutan dan tak berdaya. Alhamdulillah, lumpuhku pulih dalam beberapa bulan. Namun, punggungku tak lagi tegak. Aku menjadi bungkuk. Dokter bilang, ada syaraf punggung yang terjepit. Dan itu juga karena pengaruh kebiasaan minuman keras dan begadang di meja judi. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu pula lah yang membuat syarafku mengalami penyempitan. Sedih sudah pasti, dan musibah inilah yang membuatku menyadari semua kesalahanku. Bersyukurlah. Bersyukur. Sungguh, Allah tetap membiarkanku menghirup udara untuk menebus semua kesalahanku. Semoga Allah mengampuni semua dosaku. Sejenak nasihat Pak Sam berkelebat. Istighfar anak muda sebelum semua terlambat. Terima kasih untuk Pak Sam dan semua nasihatnya. Pendengar, demikianlah bencana demi bencana telah ia rasakan sebagai rasa kasih sayang Allah Ta'ala mengiringnya menuju pintu taubat. Mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. وقف الطفل والحجارة أكوام